Perbedaan budaya seringkali menjadi tantangan, namun juga peluang untuk saling belajar dan memahami. Dalam video ini, kami akan mengupas pengalaman unik seorang warga negara Indonesia, Alika, yang tinggal selama 2 tahun di Korea Selatan untuk menjalani training idol. Dari diskriminasi, budaya sosial, hingga tantangan adaptasi, semua akan kami bahas melalui analisis mendalam dan pengalaman nyata. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan lintas budaya yang penuh wawasan dan cerita inspiratif. Inilah Dinamika Komunikasi Lintas Budaya, analisis pengalaman adaptasi orang Indonesia di Korea Selatan. Halo semua, hari ini kita akan membahas tentang orang Indonesia yang punya pengalaman tinggal di Korea Selatan, khususnya untuk menghadapi perbedaan budaya. Dan melalui wawancara yang kami lakukan bersama Alika, seorang warga negara Indonesia yang pernah tinggal di Korea Selatan selama kurang lebih 2 tahun sebagai training idol. Jadi di sini kita akan melihat sisi unik dan juga penantang dari beradaptasi lintas budaya. Tahukah kamu jika orang Asia Tenggara seringkali mendapatkan stereotip negatif di Korea Selatan, apalagi jika mereka tidak bisa menggunakan bahasa Inggris? Berdasarkan pengalaman Alika, diskriminasi terhadap orang Asia Tenggara di Korea Selatan seringkali didasarkan pada stereotip yang memandang mereka sebagai kelas bawah, terutama jika tidak menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris seringkali dianggap meningkatkan status sosial seseorang dibandingkan menggunakan bahasa Korea dengan keterbatasan. Hal ini menunjukkan bahwa etnosentrisme dan standar kecantikan lokal di Korea Selatan masih sangat mempengaruhi interaksi lintas budaya. Di Korea, kesopanan itu adalah hal yang sangat utama. Contohnya, membungkukkan badan sebanyak 90 derajat untuk menunjukkan rasa hormat. Tetapi, warga Korea itu sangatlah individualistis. Orang Korea cenderung lebih individualistis dan jarang berinteraksi dengan sesama. Namun, kesopanan menjadi hal yang penting, terutama dengan membungkuk 90 derajat untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tua atau individu dengan status yang lebih tinggi. Ketidaktahuan tentang tata krama ini dapat dianggap tidak sopan loh. Nah, ini sangat berbeda dengan warga Indonesia, di mana antar warga negara Indonesia itu memiliki sifat yang lebih cair, tetapi di Korea itu sangat individualistis. Culture shock yang dialami Alika adalah kurangnya senyum dari pelayan toko atau kasir. Hal ini terjadi karena budaya kerja di Korea yang sangat cepat atau yang disebut dengan pali-pali. Alika mengalami beberapa culture shock selama berada di Korea Selatan. Salah satunya adalah kurangnya senyuman atau keramahan dari pelayan toko atau kasir yang disebabkan oleh budaya kerja pali-pali atau serba cepat. Strategi yang Alika lakukan adalah dengan mencoba memahami budaya Korea, dan hal ini merupakan kunci untuk dia bisa beradaptasi di Korea. Beda negara, beda motivasi. Pengalaman Alika di aplikasi Kencan Korea juga menarik loh. Berdasarkan pengalamannya, Alika menggunakan aplikasi untuk mencari teman. Tetapi ia menemukan bahwa banyak pria, terutama yang lebih tua, hanya mencari hubungan kasual seperti friends with benefit. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam motivasi dan tujuan penggunaan aplikasi Kencan antar kedua negara. Ini menunjukkan perbedaan nilai budaya antar kedua negara. Korea memiliki budaya konsumtif yang kuat, dipengaruhi oleh idol K-pop. Barang yang dipromosikan oleh idol biasanya akan menjadi tren. Hal-hal tersebut menciptakan budaya konsumtif yang kuat, di mana banyak orang Korea menggunakan barang bermerek sebagai simbol status sosial. Pengaruh dari dunia hiburan ini memperkuat perilaku konsumtif dan mendukung dominasi barang-barang branded di masyarakat Korea Selatan. Dari pengalaman Alika, kita belajar bahwa komunikasi lintas budaya memerlukan pemahaman dan juga empati. Walau penuh akan tantangan, perbedaan budaya justru akan membuat kita semakin kaya akan wawasan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kamu tentang budaya Korea ya. Sampai jumpa!